Anda kembali bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Alasan MUI disampaikan Wakil Ketua Umum Kiai Haji Khalil Nafis. Keputusan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian dinilai aneh karena jelas tidak berpihak kepada Palestina. MUI juga menyinggung keanggotaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di dalam Dewan Perdamaian. Iuran keanggotaan yang mencapai 17 triliun rupiah juga jadi alasan rekomendasi MUI. Kita akan bahas untung rugi Indonesia bergabung Dewan Perdamaian untuk Gaza bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom di kesempatan NTV Prime kali ini. Pemirsa, ada analis kawasan Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan juga sudah tersambung dengan aktivis pro-Israel Monique Richkers. Kita sapa para narasumber. Selamat malam Pak Hasibullah, Bu Monique. Selamat malam Mbak Naila dan Mbak Monique. Ya, Shalom, selamat malam Bapak dan Mbak Naila. Baik, selamat malam rekan-rekan. Saya ingin ke Pak Hasibullah dulu. Pandangan Anda atas penolakan MUI terhadap Badan Perdamaian bentukan Amerika Serikat, Board of Peace, seperti apa Pak Hasibullah? Ya, yang pertama menurut saya kita harus jelas dulu, paling tidak dengar langsung dari beliau yang menyampaikan pandangan ini. Apakah ini pendapat perorangan, yaitu salah satu ketua misalkan di MUI, atau ini justru pandangan kelembagaan? Menurut saya ini penting dikelirkan lebih dulu sebelum kita masuk ke dalam persoalan-persoalan lebih dalam. Dan yang kedua, kalau menurut saya, kalaupun ini menjadi pandangan kelembagaan, maka sebenarnya memang MUI mendengarkan atau melibatkan para pihak yang intensif di dalam mengikuti persoalan dinamika Timur Tengah ini. Jadi tidak hanya secara keagamaan dan keislaman semata-mata, tapi juga secara politik, secara kemanusiaan, dan aspek-aspek di dalamnya. Karena terus terang, menurut saya Mbak Naila Husna ya, saya punya pandangan begini untuk kasih gambaran yang barangkali lebih objektif gitu ya. Dalam banyak hal, saya secara pribadi tidak setuju dengan banyak sikap dan pernyataan Presiden Donald Trump. Saya bahkan mengutuk apa yang dilakukan oleh Donald Trump dan pemerintahnya terkait dengan Venezuela. Saya mengecam apa yang akan dilakukan oleh Presiden Trump terkait dengan Greenland dan tempat-tempat lain. Walaupun demikian, saya berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang dalam konteks Gaza berhasil membawa perdamaian sampai hari ini kepada Gaza dan orang-orang Israel. Sehingga kalau kita lihat dari perspektif kemanusiaan, maka kita melihat hari-hari ini korban jiwanya jauh lebih sedikit dibanding sebelum dijapainya gencatan senjata. Nah, oleh karena itu terakhir yang ingin saya katakan, kalau kita ingin timbang-timbang dalam logika keislaman, ini saya masuk dalam logikanya MUI ya. Kalau kita ingin timbang-timbang persoalan Dewan Perdamaian ini dari sisi logika keislaman atau fikih, maka sebenarnya yang harus dipertimbangkan adalah pertama sudah pasti mungkin bukan soal kemaslahatan, atau kalau dalam judul kita bukan soal untung, karena bagi sebagian besar, saya sendiri juga berpandangan begitu, terus terang dengan model Trump yang sekarang dinyatakan oleh banyak orang di Amerika sendiri. Bahkan Thomas Friedman yang terbaru di New York Times menjuluki Trump sebagai pemimpin yang bukan bekerja untuk Amerika the first, tapi justru untuk Trump secara pribadi. Jadi kritik-kritik yang keras kepada Trump bukan hanya di luar, tapi justru dari dalam sendiri, termasuk akademisi-akademisi. Salah satunya Thomas Friedman, ada Abraham Newman, dan beberapa lain. Yang ingin saya katakan, dengan karakter Trump seperti itu, termasuk Dewan Perdamaian ini, mungkin logikanya bukan soal kemaslahatan atau untung, tapi logikanya adalah soal mana mudarat atau rugi yang lebih sedikit di antara satu sama yang lain. Jadi logikanya adalah kita taruh di depan meja, kalau kita tidak bergabung, maka kerugian bagi Indonesia apa?
Baik. Dan kalau bergabung, kerugian untuk Indonesia apa? Oke, kita bedah ya, Pak Hasibullah. Jadi maslahat sama mudaratnya lebih banyak mana? Saya udah menyampaikan maslahat. Maslahat ini biar Mbak Monik juga masuk, katakanlah untung. Jadi nggak pakai logika untung. Yang kita pakai adalah mana rugi yang paling sedikit di antara bergabung dengan tidak bergabung. Saya sendiri berpandangan dengan bergabung dengan Dewan Perdamaian, potensi kerugian bagi Indonesia lebih sedikit, ya, ketimbang tidak bergabung. Penjelasannya adalah satu, karena Presiden Donald Trump memiliki karakter yang unpredictable. Ya. Dan kita lihat bagaimana dia lakukan di Venezuela, bagaimana sekarang dia mau lakukan di Iran, bagaimana dia mau lakukan di Greenland, bagaimana dia tiba-tiba pakai kebijakan tarif. Jadi ini banyak hal anomali-anomali yang menurut saya memang harus hati-hati dan cermat menyikapi Trump. Nah, saya melihat dengan cara bergabung, maka paling tidak membuat potensi yang katakanlah tidak terkontrol dari Trump yang bisa merugikan Indonesia, itu bisa lebih dikendalikan. Sehingga sekali lagi saya tidak mengatakan untung, tapi paling tidak dengan bergabung dengan Dewan Perdamaian ini, bagi kepentingan Indonesia itu mungkin lebih sedikit kerugiannya. Bagi Palestina dan Israel apalagi gitu. Dengan bergabung minimalnya tadi yang saya bilang, proposal ini walaupun mungkin tidak sempurna, tapi terbukti mengurangi jatuhnya korban. Sekali lagi tidak ada yang ideal, susah untuk menemukan yang ideal di konflik Palestina dengan Israel, dan karena itu cara kita berpikir bukan bagaimana kita dapat 100, karena situasinya berbeda. Misalkan tidak ada yang ideal, paling tidak potensi ruginya sedikit ya dampaknya untuk politik global, Pak Hasibullah. Saya ingin ke Bu Monik, bagaimana Anda menanggapi kritik bahwa Badan Perdamaian ini timpang karena tidak melibatkan Palestina sebagai anggota? Ya, terima kasih Nusantara TV. Sangat disayangkan, mungkin informasi yang diterima oleh MUI kurang utuh. Kenapa saya katakan kurang utuh? Karena kalau kita baca di 20 poin gencatan senjata yang disepakati oleh Amerika dan juga oleh Presiden Prabowo yang waktu itu hadir di Mesir, itu juga sudah ada 20 poin yang sangat bagus menurut saya ya, Oktober 2025. Dan dilanjutkan dengan Dewan Perdamaian Gaza. Nah, Dewan Perdamaian Gaza itu terdiri ada 3 kelompok lagi. Di bawah satu Dewan Perdamaian Gaza ada yang namanya Dewan Eksekutif Gaza. Nah, tugasnya apa? Ini mengawasi pemerintahan pasca perang di Gaza. Anggotanya siapa? Anggotanya ada Turki, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, dan juga ada Amerika sendiri tentu saja. Serta ada Steve Witkoff yang dikenal sebagai utusan khusus Timur Tengah dari Amerika, dan ada Jared Kushner, ini menantunya Trump sendiri, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Jadi kalau dibilang oleh MUI, ini tanpa Gaza sendiri atau otoritas Palestina sendiri sebetulnya tidak tepat. Karena kalau kita lihat lagi di Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, ini dari di bawah Dewan Perdamaian Gaza, ini adalah pemerintah harian di Gaza nantinya, yang dibawa Komite Transisi Teknokratis Palestina. Jadi ini dewan yang didirikan di bawah Dewan Perdamaian, komite yang didirikan di bawah Dewan Perdamaian Gaza yang anggotanya ada 15 orang. Pemimpinnya ini namanya Dr. Ali Saad. Dia mantan Wakil Menteri Otoritas Palestina. Dan ini pemimpinnya loh yang akan mengawasi pemerintahan harian Gaza. Kemudian ada 15 orang kan, saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi saya mungkin bisa sebut yang menonjol saja. Yang menonjol itu misalnya ada Aed Abu Ramadan. Aed Abu Ramadan, dia siapa? Dia ini mantan direktur Bank Islam Palestina di Gaza. Lalu ada
Dr. Jabar Al-Daur. Dia rektor Universitas Palestina di kota Gaza. Lalu ada Dr. Ayet Yaagi. Dia ini direktur Lembaga Bantuan Medis Palestina. Ada Adnan Abu Warda, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Otoritas Palestina. Lalu ada Osama Al-Saadawi, mantan manajer umum Dewan Perumahan Palestina di Jalur Gaza. Bu Monik, jadi ya. MUI ini mungkin kurang mendapatkan informasi yang utuh sehingga menyebarluaskan misinformasi kepada masyarakat atau publik di Indonesia. Jadi kita mengerucut ke urusan persoalan Badan Perdamaian BOP ini ya, bentukan Amerika Serikat, Bu Monik. Tapi di dalamnya itu memang tidak ada keterlibatan Palestina kan? Ini yang tadi saya sebutkan adalah orang-orang Palestina. Ada juga orang Gaza. Jadi mungkin saya memberikan kembali ya, saya kembalikan kepada publik Indonesia untuk mencari tahu siapa Dr. Ali Saad yang akan memimpin Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Nah, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza ini sudah mengadakan pertemuan di Mesir per 15 Januari 2026. Nah, artinya gini Bapak Ibu semua, ini kan nama atau judul besarnya adalah Dewan Perdamaian Gaza. Kita, Indonesia, cinta damai, harusnya mendukung perdamaian. Sejak kapan ada Dewan Perdamaian Gaza itu ditolak? Kan aneh ya Bapak Ibu semua. Kenapa saya bilang aneh? Karena inilah kesempatan besar buat Indonesia sebagai bangsa, sebagai negara untuk terlibat langsung dalam pembangunan kembali Gaza untuk menjadikan Gaza lebih baik, lebih sejahtera, lebih bermartabat. Bayangkan apa yang kita bisa lakukan sangat banyak. Jadi kalau ditanyakan apakah rugi jika Indonesia bergabung, justru sebaliknya. Kita untung. Apa keuntungannya? Bapak Ibu yang mengasihi orang Palestina di Gaza, Bapak Ibu turut serta membangun harkat dan martabat kehidupan warga Gaza menjadi lebih baik. Itu tujuan kita, bukan? Tujuan kita adalah memanusiakan kembali warga Gaza. Dan inilah saatnya melalui Dewan Perdamaian Gaza. Baik, saya coba kembali ke Pak Hasibulo ya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Monik tadi, Pak. Kalau Anda melihat seperti apa kemudian pembentukan Dewan BOP ini bisa